ready? To pray. Hands up, hands up, hands up. Let's. A'udzu billah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi orang muslim. Amin ya rabbal alamin. Thank you Miss Dara. Oke, anak hebat yang luar biasa. Untuk minggu ini kita kemarin Senin libur, hari ini Selasa kita daring, besok insya Allah kita PTM, di hari Kamis kita daring lagi, hari Jumat kita daring lagi, nggak PTM ya untuk hari Jumat. Ustaz Andri tanya, kemarin itu libur tanggal merah itu memperingati apa? Ayo, ada yang tahu ndak? Coba dinyalakan suara. Isra Mi'raj. Ada yang tahu ndak apa itu Isra Mi'raj? Perintah apa Nabi Muhammad mendapat perintah apa ya? Dalam peristiwa Isra Mi'raj? Coba Mbak Azima itu Ustadz dinyalakan, Mbak Azima Ustadz suaranya. Oh Mbak Orlin lagi makan Ustadz. Mbak siapa tadi? Dinyalakan suaranya aja Ustadz. Nggak usah di spotlight, dinyalakan suaranya aja. Mbak Orlin. Ya Mbak Orlin ya yang nyala ini. Oh Mbak Azima dan Mbak Orlin. Isra Mi'raj itu mengajarkan perintah salat dan perjalanan Nabi Muhammad. Oh iya, perjalanan Nabi Muhammad untuk mendapatkan perintah salat. Salatnya berapa waktu Mbak Azima? 5. Sudah dilaksanakan belum? Alhamdulillah sudah dari kemarin. Alhamdulillah sudah dilaksanakan, setiap hari sudah salat 5 waktu. Good job, tak kasih 2 jempol Mbak Azima gini loh. Ya apa ini 2 jempolnya? Good job. Yang lain juga ya. Yang lain juga salatnya harus 5 waktu. Siapa yang sudah salat 5 waktu setiap hari? Coba angkat tangan. Ada Mbak Bita, ada Mbak Naila, ada Mbak Azima, Mbak Dara. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Siapa ya Ustadz ya? Yang selalu salat 5 waktu. Yang laki-laki mana? Oh ada Mas Fikri. Ada lagi siapa yang selalu salat 5 waktu? Mbak Naswa. Oke Mas Ken. Alhamdulillah good job, luar biasa, hebat. Ada Mas Azam juga. Alhamdulillah hebat-hebat semuanya. Kelas 2 sudah hebat, sudah salat 5 waktu. Yang masih bolong-bolong, oh ada Mbak Nyimas juga. Yang masih bolong salatnya harus berusaha salat 5 waktunya. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang siklus air. Ada yang tahu enggak apa itu siklus air? Siklus air itu perputaran air dari tanah naik ke udara sampai turun lagi ke tanah. Ini Ustazah Andri punya video, coba diperhatikan. Ustazah Andri mau ngasih pengantar sedikit tentang siklus air. Oke. Nah, ini di dunia ini bumi ya. Bumi kita itu sebagian besar 71%-nya itu air, di mana 97%-nya itu berupa air asin dan 3%-nya adalah air tawar. Air asin itu lautan. Lautnya lebih banyak, birunya lebih banyak. Lah, 3%-nya ini air tawar. Oke, ya, ada air tawar itu terdiri dari es yang di kutub, itu ada es di kutub utara.
ada air danau, air sungai, dan air tanah. Wah, banyak sekali air. Apa gunanya air untuk kehidupan kita? Bisa untuk mandi, bisa untuk minum, mencuci, menyiram tanaman. Itu kegunaan air untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana air itu bisa ada di dunia ini? Pasti kalian penasaran. Lah, kita namakan siklus air, perputaran air. Apa itu siklus air? Apa ya siklus air itu? Nah, di dataran bumi ini kan ada berupa laut, ada berupa sungai, ada berupa daratan, ada berupa gunung. Lah, siklus air itu dimulai dari air yang ada di permukaan bumi ini menguap. Namanya penguapan. Siklus air itu ada proses penguapan, pembentukan awan, dan turunlah hujan. Seperti hari ini Ustazah Andri kehujanan. Itu prosesnya bagaimana bisa turun hujan? Air laut yang ada di sana di lautan itu menguap. Menguap itu karena kena matahari, airnya menguap, namanya evaporasi. Nah, tumbuhan juga mengalami penguapan yang namanya transpirasi. Nanti ini dipelajari di kelas 6, transpirasi, evaporasi. Intinya, proses terjadinya hujan atau siklus air dimulai dari proses penguapan. Setelah air itu menguap naik ke atas karena terkena atmosfer yang dingin, mengalami proses kondensasi, berubah jadi butiran-butiran. Uapnya tadi berubah jadi butiran-butiran. Lama kelamaan uap tadi berkumpul, tertiup angin sampai menjadi awan hitam. Dan kalau sudah awannya sudah hitam dan jenuh, akhirnya turunlah hujan. Jadi kalau sudah turun hujan, airnya turun ke bumi, melewati sungai-sungai, meresap ke dalam tanah, akhirnya menuju ke lautan lagi, mengalami penguapan lagi, mengalami kondensasi, hujan lagi, turun lagi. Prosesnya seperti itu dinamakan siklus air. Prosesnya berputar seperti itu. Ya, jadi proses terjadinya hujan itu dimulai dari air laut. Air laut yang besar itu menguap karena kena matahari. Menguap, akhirnya tadi uap. Kalau uap itu kan dalam bentuk apa? Gas kan? Air laut tadi bentuknya cair. Dari cair menjadi gas, menguap. Setelah menguap, nanti kena atmosfer bumi yang suhunya dingin, akhirnya uap tadi jadi titik-titik air hujan. Tapi belum turun ke bumi, masih tertampung di awan. Awannya tadi ditiup sama angin, wush, wush, wush. Akhirnya awannya tadi pergi ke dataran yang tinggi atau ke dataran. Setelah tadi sudah ditiup oleh angin, awan-awan kecil tadi berkumpul menyatukan kekuatannya. Hop. Kalau sudah awan hitam, kalau mau hujan itu kan mendungnya gelap sekali. Ya kan? Kalau sudah mendung gelap, rintik-rintik air hujan turun membasahi bumi. Saat air hujan sudah turun, meresap ke dalam tanah, mengalir melalui sungai, akhirnya menuju ke lautan lagi. Di lautan menguap lagi. Itulah yang dinamakan siklus air. Kalau seandainya air hujan yang berlebihan itu bisa juga menyebabkan bencana alam loh Ustazah. Apa itu bencana alam? Apa biasanya kalau ada hujan yang berlebihan? Wah, apa coba kalau hujannya lebat terus kita buang sampah sembarangan, akhirnya jadi apa? Banjir. Makanya nggak boleh buang sampah sembarangan ya, apalagi di sungai. Kalau airnya mengalir tersumbat sampah, nggak bisa ke lautan, akhirnya banjir rumahnya. Ustaz Andri punya lagu ini
tentang proses turunnya hujan. Nanti bisa dinyanyikan sama-sama. Ini Ustazah Andri punya lagu, pakai lagunya Anak Gembala ya. Aku adalah anak gembala. Ini nanti diganti. Ini adalah proses turunnya hujan. Ayo nyanyikan supaya ingat. Sebentar, masih disiapkan. Air lautnya sedang menguap, terkena panas sinar matahari. La 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 la. Uap berkumpul menjadi awan, awan tertiup terbawa angin. Setelah jenuh awan menghitam, turunlah hujan membasahi bumi. La 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 la. Mana liriknya ya biar anak-anak bisa menghafalkan di rumah. Jenuh itu air awannya itu sudah berkumpul banyak, titik-titik hujan itu sudah banyak sehingga nggak kuat ya. Setelah nggak kuat awannya, turunlah hujan. Itu namanya jenuh, bukan jenuh bosan ya. Jenuh itu sudah tertumpuk-tumpuk air hujannya tadi di awan, sudah banyak sekali, makanya sudah menghitam. Akhirnya turunlah hujan. Mana teksnya lah? Ini bisa nanti kita nyanyikan ya. Yuk bersama Ustazah Andria nanti kita nyanyikan proses turunnya hujan lagu Anak Gembala. Ini adalah proses. Oke, musiknya. Adalah proses turunnya hujan. Ayo nyanyikan supaya ingat. Air lautnya sedang menguap, terkena panas sinar matahari. La 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 prok prok. La 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 la. La 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 prok prok. Mana ini semangatnya? Uap berkumpul menjadi awan, awan tertiup terbawa angin. Setelah jenuh awan menghitam, turunlah hujan membasahi bumi. La 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 la. Nanti dinyanyikan lagi setiap kita seminggu ini, kita hafalkan lagu ini ya. Ada yang tahu enggak kalau sudah turun hujan doanya apa? Doa turun hujan. Ada yang tahu enggak doa ketika turun hujan? Siapa bisa baca ini? Doa ketika turun hujan. Oh itu Ustadz, silakan dinyalakan beberapa anak Ustadz. Sudah dibaca belum ya saat turun hujan ini ya? Siapa ya yang dinyalakan nih suaranya ya sama Ustadz ya? Oh Mbak Aira, oke Mbak Aira boleh dinyalakan mikrofonnya. Gimana doanya saat turun hujan? Allahumma sholiban nafi'an. Oh Mas Rasya, ternyata Ustazah kira Mbak Aira. Allahumma, ulangi lagi.
Allahumma soiban nafi'an. Oke, sudah dibaca belum? Kalau hujan, oh Mbak Aira juga. Coba Mbak Aira baca. Allahumma cepat. Allahumma soiban nafi'an. Iya, kalau ada hujan silakan dibacain Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Oh, Mbak Naswa sudah bisa juga. Coba Mbak Naswa. Oke, nanti dipraktekkan ya kalau ada hujan turun ya, dibaca ya doanya ya. Oke, itu tadi sekilas tentang siklus air dan proses turunnya hujan. Minggu ini kita akan belajar tentang siklus air selama hari Selasa sampai hari Jumat. Kita panggilkan, kita akan belajar hitung. Nah, kita akan belajar berhitung bersama Ustazah dari kelas yang huruf depannya seperti namanya Ustazah Andri, huruf depannya. Kelas apa yo? Kelas yang huruf depannya sama kayak Ustazah Andri depannya. Kelas apa? Coba suaranya dinyalakan. Kelas apa? Ustazah siapa? Ustazah Masa Ustazah Ita. Kita panggilkan Ustazah Andri. Oh, Ustazah Andri. Ini Ustazah Andri di sini. Masa kita panggilkan Ustazah Andri. Lah ini yang manggil Ustazah Andri. Ustazah Andri panggil Ustazah Andri jadinya. Oke. Sudah ada di ujung sebelah kiri. Akan muncul dari sebelah kiri. Ustazah akan celingkan dan akan hilang. 1. Ustazah Andri akan menghilang. 2, 3, celing. Loh, kok belum hilang? Celing. Ustazah Andri akan menghilang. Dan akan muncul Ustazah satunya. Celing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Iya, ini Ustazah punya ilmu menghilang ini ya. Oke anak-anak hebat, siapa sudah siap belajar? Saya. Siapa sudah siap belajar? Saya. Siapa anak hebat sudah siap belajar? Yang sudah siap teriak saya. Oke. Hari ini kita akan belajar berhitung. Ustazah mau ambil papan tulis dulu. Kalian siapkan modulnya ya. Kalian siapkan alat tulisnya juga, modul juga. Nah, ini Ustazah ambil papan tulis. Menghilang ya. Oke. Ya guys, gak apa-apa. Ustazah Ita memang punya ilmu menghilang hari ini. Oke. Nah, anak-anak hebat, tema materi hari ini adalah pembulatan. Pembulatan, apa itu Ustazah pembulatan? Pembulatan adalah menjadikan suatu bilangan ya untuk menjadi bilangan puluhan atau ratusan terdekat supaya lebih mudah untuk dihitung. Akan tetapi, nah ini semuanya konsentrasi ya. Akan tetapi ketika itu diperintahkan pembulatan, baru dihitung dengan cara pembulatan.
Tapi ketika tidak ada keterangan harus dilakukan pembulatan, jangan dilakukan pembulatan. Oke? Hanya ketika disuruh untuk pembulatan saja kalian melakukan pembulatan. Ya, anak-anak hebat. Jadi ketika kalau ada penjumlahan dengan angka biasanya tapi tidak ada keterangan pembulatan, maka dikerjakan seperti penjumlahan biasa. Paham? Jadi kalian melakukan pembulatan itu ketika ada perintah untuk melakukan pembulatan. Tetapi ketika penjumlahannya biasa tanpa ada keterangan pembulatan, kalian kerjakan sesuai yang pernah diajarkan ustadz-ustadzah sebelumnya. Siap? Tapi karena hari ini materinya adalah pembulatan, maka cara menghitungnya dengan pembulatan. Siap? Iya. Oke. Ustazah punya angka. Oke. Ustazah akan minta tolong satu anak untuk membaca angka yang Ustazah tulis ini. Siapa ya yang dinyalakan mikrofonnya? Yang dinyalakan? Oke, Mas Zidan, coba cek suara Mas Zidan, dinyalakan mikrofonnya. Mas Zidan? Ya. Iya. Mas Zidan, ini angka berapa bacanya sayang? 75. 75 apa 75? 75. 75. Yang kedua, angkanya berapa nak bacanya? 72. 72. Yang terakhir? 76. 76. Good, terima kasih Mas Zidan. Nah, anak-anak hebat, ketika ada perintah pembulatan, maka ini yang perlu kalian ingat. Jika angkanya itu adalah kurang dari 5, maka dibulatkannya itu adalah kepuluhan yang angka bawah. Contoh, jika 72, maka pembulatannya adalah 70. Ketika angkanya 5 atau lebih, maka dibulatkannya adalah kepuluhan yang berikutnya, yang lebih banyak. Contohnya adalah 75. Ketika ada perintah dibulatkan, maka 75 akan dibulatkan menjadi puluhan terdekatnya adalah 80. Jadi kalau angka belakang satuannya ini adalah 5 atau lebih, dibulatkannya ke puluhan yang lebih besar. Puluhan setelah 70 adalah 80. Oke? Ini 72. 2 itu satuannya, angka 2 itu lebih kecil daripada 5. Maka dibulatkannya adalah ke angka 70. Berarti kalau 76 kalau disuruh membulatkan, berarti angkanya jadi berapa? Coba satu anak. Satu anak yang akan dinyalakan mikrofonnya ada siapa? Mbak Akila Raning. Mbak Akila bisa dinyalakan Mbak Akila mikrofonnya. Mbak Akila, kalau 76 satuannya ini kan 6. Berarti ya, dibulatkan ke angka berapa nak? 80. 80. Good. Kalau Ustazah punya angka 61. Kalau 61 Mbak Akila berarti dibulatkan ke berapa? 60. 60. Good job. Sudah paham Mbak Akila? Sudah. Alhamdulillah. Sudah paham ya anak-anak hebat ya. Jadi ketika satuannya itu kurang dari 5,
maka dibulatkan ke puluhan yang lebih kecil. Yaitu kalau di sini misalkan 61 berarti dibulatkan ke 60, bukan dibulatkan ke 70 ya. Tetapi ketika angka satuannya itu 5 atau lebih, maka bisa dibulatkan ke puluhannya yang lebih banyak. Siap? Paham? Nah, ini sekarang Ustazah punya angka lagi. Oke, coba satu anak Ustadz. Ustazah Ita minta tolong. Siapa yang akan dinyalakan mikrofonnya? Mbak Eca Druaski. Siapa? Oh, Mbak Mesya. Oh, maaf ya, ternyata Mbak Mesya. Mbak Mesya, bisa dinyalakan mikrofonnya? Mbak Mesya sudah dinyalakan mikrofonnya, Mbak Mesya? Oke, Mbak Mesya, 23 berarti dibulatkan jadi berapa Mbak Mesya? Halo, Mbak Mesya? Mbak Mesya? Mbak Mesya? Cek. Mbak Mesya, halo? Ya, Nah, 23 dibulatkan jadi angka berapa, Nak? Dilihat, 3 itu lebih kecil atau lebih banyak daripada 5? Lebih kecil, berarti jadi angka berapa ini? Kalau dibulatkan jadi angka berapa? Halo? Saya putus-putus tadi. Oh, putus-putus. Oke, Mbak Mesya. 23 kalau dibulatkan jadi berapa, Nak? Jadi 20 apa 30? Oke, dibantu ya. Kayaknya sinyalnya putus-putus ini. Dibantu siapa? Mas Zian. Mas Zian? Halo, Mas Zian? Iya. Bisa bantu Ustazah Ita, Nak? Iya. Iya. Mbak Sian, 23 kalau dibulatkan jadi angka berapa, Nak? Jadi 20 atau jadi 30? 20. 20 karena 3 kurang dari 5 ya. Oke, good. 75. Jadi 70 atau jadi 80? 80. 80, good job. Nah, sekarang 20 ditambah 80. Berapa ya 20 ditambah 80? Bisa menghitung langsung atau perlu disusun? 100, good job. Oke, terima kasih Mas Zian dan Mbak Mesya. Oke, sekarang Ustazah Ita punya angka lagi. 64 ditambah 15. Nah, ini kalau dibulatkan berarti berapa ditambah berapa ya? Ingat ya anak-anak hebat. 60 dan 10. Oh, Mas Zian masih nyala. Oke, berapa Mas Zian? Oh, ganti yang lain ya. Oke, ganti yang lain. Mas Zuen sudah tadi menjawab yang atas. Yang lain siapa ini ya? Ya, ingat ya, ini
lakukan pembulatan ketika soalnya adalah perintahnya pembulatan. Tapi kalau tidak ada perintah pembulatan, silakan dikerjakan seperti biasanya. Oke? Ada, oh Mbak Arwen. Mbak Arwen, 64 kalau dibulatkan jadi berapa nak angkanya nak? Jadi 60 atau jadi 70? 60. 60, kenapa kok jadi 60? Karena 4 kurang dari 5. Kalau 15 nak, jadi 10 atau jadi 20? 20. Jadi 20, kenapa kok jadi 20 Mbak Arwen? Karena 5. satuannya angkanya 5. Good. Nah sekarang bisa nggak dihitung langsung 6 tambah 20? Atau harus disusun? Bisa langsung atau harus disusun nak? 60 tambah 20 berapa? Kalau nggak bisa disusun enggak apa-apa nih, disusun ya. Nah 0 ditambah 0 berapa Mbak Arwen? 0. 0. 6 ditambah 2 berapa sayang? 8. 8, berarti hasilnya berapa nak? 80. 80, good job. Sip, sudah ngerti Mbak Arwen? Sudah. Alhamdulillah. Nah anak-anak hebat. Oke, setelah ini karena Ustazah Ita sudah mencontohkan banyak angka, kalian buka modulnya di halaman. Bentar, Ustazah Ita bukakan dulu. Halaman 40. Halaman 40 ya. Oke. Sudah dibuka semuanya halaman 40? Oke anak hebat, di situ halaman 40 ada soal berapa ya ini ya? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ada 8 soal. Ustazah Ita contohkan satu ya. Ini Ustazah Ita hapus dulu karena sudah paham semua. Oke. Nomor 1 Ustazah contohkan ya. Oke, Ustazah minta bantuan satu anak. Satu anak silakan dipilih untuk dinyalakan mikrofonnya ya. Siapa? Mas Atar, bisa dinyalakan Mas Atar mikrofonnya. Mas Atar? Halo, oke. Mas Atar, 49, berarti kalau dilakukan pembulatan jadinya berapa? Dibulatkan 40 atau dibulatkan 50 Mas Atar? Suaranya belum kedengeran nak Mas Atar? Halo. Nah gitu. 49 dibulatkan jadi 40 atau dibulatkan jadi 50? 50. 50, kenapa kok dibulatkan jadi 50 nak? Karena satuannya adalah 9 lebih dari 5 ya, oke. 72 dibulatkan jadi 70 atau 80?
80. Dilihat lagi, 72. 2 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 5? 70. Oke, 70 karena lebih kecil ya daripada 5. Oke, Mas Atar, sekarang kita susun ya Mas Atar ya. 50 ditambah 70, 0 tambah 0. Sama dengan 0. 0, 5 tambah 7. 12, berarti hasilnya ini berapa Mas Atar? 120. 120. Nah, jangan lupa yang sini juga ditulis 120. Oke, karena ini dibulatkan. Bisa Mas Atar? Bisa. Alhamdulillah, good. Terima kasih Mas Atar. Nah, anak-anak hebat, itu Ustazah Ita sudah contohkan yang nomor 1 ya. Ustazah Ita sudah contohkan yang nomor 1, yang nomor 2, 3, 4, dan 4 soal lagi yang bawahnya itu silakan dikerjakan. Sebelum mengerjakan, kita sebasmalah terlebih dahulu. Sebasmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat mengerjakan ya. Silakan dikerjakan. Ini adalah contohnya. Diingat-ingat, ketika angkanya kurang dari 5 maka dibulatkan ke puluhan yang terkecil. Ya, kalau lebih dari 5 dibulatkan ke puluhan di atasnya. Oke? Oke, good. Silakan dikerjakan. Ada 8 soal sudah dikerjakan bersama 1, jadi tinggal 7 soal. Ustazah kasih waktu 10 menit ya. 10 menit silakan dikerjakan, oke? Oke, nah ini dikerjakan untuk nomor 1 sampai nomor 4 yang atas ini ya. Bagaimana kalau yang bawah? Yang bawah ini adalah dibulatkan ke ratusan terdekat. Ustazah kasih contoh 1 ya. Yang nomor 1 yang bawah ya. Oke, kalau yang pertama ini tadi sudah, ini adalah pembulatan ke puluhan yang terdekat. Ternyata ada 2 contoh soal lagi. Yang satunya ini adalah dibulatkan ke ratusan. Ini dibulatkan ke ratusan terdekat ya. Kalau ini dibulatkan ke puluhan. Ini ada 2 contoh ternyata ya. Oke. Nah, sekarang diperhatikan lagi. Kalau dibulatkan ke ratusan itu berarti angkanya dilihat. Kalau lebih kecil dari 50 itu dibulatkan ke ratusan yang lebih kecil. Tetapi ketika lebih besar dari 50, kalau ini tadi kan puluhan itu kan 5. Kalau yang ratusan itu adalah 50.
Jadi kalau 50 atau lebih itu dibulatkan ke ratusan yang lebih besar. Kalau lebih kecil dari 50 dibulatkan ke ratusan yang lebih kecil. Contohnya adalah ini. Ayo Ustazah minta bantuan satu anak. Ustazah minta bantuan satu anak. Oke. Siapa yang mau bantu Ustazah Ita? Yang mau bantu? Kalau ini kan 5 dibulatkan. Kalau ini patokannya adalah 50 karena ke ratusan ya. Ini ada 2 macam. Pembulatan ke puluhan atau pembulatan ke ratusan. Oke Mas Ke. Mas Ke bisa minta tolong ini angka berapa yang ditulis Ustazah Ita? 125. 125 Mas Ke. 25 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 50 Mas Ke? Lebih kecil. Berarti dibulatkannya ke 100 atau ke 200? 100. Ke 100. Good. Ustazah tulis ya. Kalau ini Mas Ke, berapa ini angkanya? 278. 278 Mas Ke. 78 lebih besar atau lebih kecil Mas Ke dari 50? Lebih besar. Lebih besar. Berarti 278 dibulatkan ke 300 atau ke 200? 300. Berapa? 300. 300. Oke, Ustazah Ita tulis ya. 100 ditambah 300 berapa ya Mas Ke ya? Kita susun. 100 ditambah 300. Ayo Mas Ke, disusun Mas Ke. 0 tambah 0. 0 tambah 0 lagi. 1 tambah 3. 4. Good job. Berarti jawabannya pembulatannya jadi berapa Mas Ke? 100. 400. Bisa nggak Mas Ke ngerjakan? Bisa. Bisa? Oke. Yang lain juga sudah bisa ya. Ini adalah contoh pembulatan puluhan. Yang ini adalah pembulatan ratusan. Kalau puluhan dilihat angka satuannya 5 atau kurang atau lebih. Kalau ratusan dilihat puluhannya 50 di bawah 50 atau lebih banyak daripada 50. Oke? Konsepnya sama saja ya. Tetapi patokan angkanya adalah yang ini satuannya yang dilihat, kalau yang ini puluhannya yang dilihat. Kalau lebih sedikit daripada 50 berarti ke ratusan yang lebih kecil. Kalau lebih banyak dari 50 ke ratusan berikutnya yang lebih besar. Oke Mas Ke? Dan teman-teman semua sudah bisa? Oke, silakan dikerjakan. Berarti tinggal 6 soal saja yang belum dikerjakan. Ini sudah dicontohkan Ustazah, ini juga sudah dicontohkan Ustazah ya. Silakan mengerjakan 6 soal. 10 menit cukuplah ya. Oke, 10 menit. Berarti nanti jam 10 lewat 5 menit semuanya sudah selesai menghitung. Silakan dikerjakan ya. Ini kita akan belajar yang lain. Oke, 10 menit dari sekarang silakan dikerjakan, diteliti. Kalau yang puluhan satuannya yang dilihat, kalau yang ratusan puluhannya yang dilihat.
Tes tes. Ya hujan, ayo nyanyikan supaya ingat. Air lautnya sedang menguap, terkena panas sinar matahari. La 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 la. Uap berkumpul menjadi awan, awan tertiup terbawa angin. Setelah jenuh awan menghitam, turunlah hujan membasahi bumi. La 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 la. Yaitu menggunting. Wah, hari ini sepertinya di studio lagi cerah sekali sampai tidak terlihat. Saja aja ngambil papan ya untuk menempelnya. Ya, sebentar Ustadz. Duh. Saya tahu. Ini terbalik, dibalik-balik. Nah, dibantu sama Ustadz Udi. Kebalik Ustadz. Ustadz terbalik papannya Ustadz. Nah. Oke, terima kasih Ustadz Udi. Nah. Kalau sudah mewarna, boleh digunting satu-satu ya sayang ya. Sambil Ustazah Ajeng membersihkan papannya, kalian boleh menggunting kalau sudah selesai. Ya. Sebentar. Oke, sebentar ya, Ustazah Ajeng cari. Lagu anak Islami. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Digunting satu-satu, jangan lupa sampahnya dibuang ke tempat sampah ya. Nah, sambil ditemani lagu-lagu Islami dari Ustadz Udin ya. Masih terbawa Isra Mi'rajnya kemarin ya. Sudah selesai mengguntingnya? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai mengguntingnya? Oh, masih mewarna. Ada yang juga sudah menggunting. Mengguntingnya jangan sampai hilang ya. Dikasih pemberat kertas yang sudah digunting biar nggak terbang
Nah, sudah? Sudah digunting? Digunting satu persatu ya. Oke, ini Ustazah Ajeng menggunting yang pertama adalah gambar tanahnya. Nih, tanahnya sama Ustazah Ajeng gunting kotak saja atau persegi ya. Nanti boleh ditambahkan warnanya ya. Nah, setelah kalian menggunting tanahnya, kalian bisa melihat contoh pembuatan siklus air di modul halaman 41. Di situ sudah ada arah panahnya, apa dulu yang harus dikerjakan. Contohnya ada di modul halaman 41. Ya. Jadi, yang pertama adalah Ustazah Ajeng gunting tanahnya, kemudian Ustazah Ajeng akan tempel. Agak maju sedikit ini papannya ya. Nah, ini Ustazah Ajeng gunting gambar tanahnya bentuk persegi. Ya, kemudian Ustazah Ajeng tempelkan. Dikasih jarak sedikit ya. Nanti ini untuk gambar lautnya. Ya. Dikasih jarak sedikit untuk gambar lautnya. Jadi di sebelah tanahnya, ini adalah lautannya, ya. Kelihatan enggak ya? Samping tanahnya yang Ustazah Ajeng kasih warna biru ini adalah lautnya ya. Nah, wah terlihat enggak ya? Ternyata enggak terlihat. Ini yang enggak terlihat ini adalah lautnya ya sayang ya. Kebetulan ini warnanya biru, jadi enggak terlihat. Kemudian yang kedua adalah mataharinya. Nah, Ustazah Ajeng akan tempelkan mataharinya. Setelah tanahnya, Ustazah Ajeng akan tempelkan mataharinya. Panahnya nanti aja, terakhir. Mataharinya ditempelkan di atas lautnya. Ya. Kalian bisa melihat contohnya di halaman 41. Nah, mataharinya di sini. Oke. Mataharinya persis di atas lautnya. Wah, ini enggak terlihat juga ini mataharinya ya. Kenapa hari ini semuanya enggak terlihat ini? Kemudian Ustazah Ajeng akan menggunting awannya. Awan yang belum ada tanda, belum ada hujan, tapi awannya yang ini. Ya. Yang ketiga, Ustazah Ajeng akan menggunting awan mendungnya. Ya Ustadz, ini baru terlihat. Ya, jadi ini lautnya, ini mataharinya. Ya. Kemudian yang ketiga kita gunting awannya. Kalian bisa lihat langkah-langkahnya atau gambar yang sudah jadi yang Ustazah Ajeng buat di halaman 41 pada modul tema 6 ya.
Oke, kita tempelkan awannya. Ya. Nah, awannya. Kemudian Ustazah Ajeng akan gunting gambar yang ada pohonnya. Bentar ya. Ustazah Ajeng akan geser sedikit ya. Kemudian kalian gunting yang gambar pohonnya ya. Contohnya kalian bisa lihat pada modul halaman 41 ya. Ini Ustazah Ajeng kasih langkah-langkahnya. Pohonnya kalian tempelkan di atas tanahnya. Oke. Ya, memang agak miring sedikit, enggak apa-apa ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita gunting awan hujannya. Nanti baru terakhir panahnya ya. Nih yang terakhir kita gunting awan hujannya. Yang warna biru itu berarti air lautnya ya sayang ya. Nih yang kita gunting gambar selanjutnya adalah awan hujannya. Nah, kita akan tempelkan di atas tanah tapi yang sebelah kiri ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat juga di modul halaman 41 ya. Nah, ini gambar-gambar yang sudah jadi, baru kita akan menggunting arah panahnya. Ya, kita gunting terlebih dahulu arah panah nomor 1. Silakan digunting arah panah nomor 1. Bentar ya. Kita gunting arah panah nomor 1. Nah, arah panah nomor 1 ini nanti akan menunjukkan proses penguapan dari air laut yang terkena sinar matahari.
ya. Jangan lupa sampahnya ya dibuang di tempat sampah. Oke. Nah, arah panah nomor 1 ini akan Ustazah Ajeng tempelkan di atas lautnya. Ini yang akan menunjukkan proses penguapan air laut yang terkena sinar matahari. Nah, kemudian kita gunting arah panah selanjutnya, yaitu arah panah nomor 2. Nah, untuk arah panah yang nomor 2 ini akan Ustazah Ajeng tempel di atas pohonnya. Ini pohon ini juga melalui proses penguapan ya, karena suatu tumbuhan itu akan berfotosintesis yang menghasilkan uap juga. Ini juga melakukan penguapan untuk tanamannya. Nah, ya. Nah, ini air laut yang akan menguap karena terkena sinar matahari. Begitu juga untuk tumbuhan, ini juga melakukan proses penguapan. Itu akan berkumpul menjadi satu, menjadi awan. Nah, awan ini nanti akan tertiup angin dan keberadaannya akan semakin tinggi. Itu akan menjadikan suhu awan itu nanti menjadi dingin dan berkumpulnya titik-titik air yang akan nanti menjadi hujan kalau awalnya sudah tidak sanggup menampung titik-titik air tersebut. Nah, oleh karena itu panah nomor 3 kita akan taruh pada awan yang sebelum hujan. Ya, nanti Ustazah Ajeng jelaskan lagi prosesnya. Sekarang kita menggunting arah panah nomor 3. Contohnya ada di modul halaman 41 juga ya sayang ya. Untuk arah panah nomor 3 kalian tempelkan di antara awan hujan dan awan mendungnya. Nah, sebelah sini. Nah, ini arah panah nomor 3, arah panah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang kita ke arah panah nomor 4. Sekarang kita gunting arah panah nomor 4. Arah panah nomor 4 ini yang menunjukkan proses turunnya hujan. Nah, kita tempelkan di awan yang sedang turun hujan. Nah, ini arah panah nomor 4 kita tempelkan di awan yang sedang turun hujan ya. Setelah arah panah nomor 4, selanjutnya arah panah nomor 5. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Tadi arah panah yang nomor 4 Ustazah Ajeng tempelkan di awan yang sedang turun hujan. Sekarang kita gunting
arah panah yang nomor 5. Kalau kalian ketinggalan, kalian bisa lihat di modul halaman 41 ya. Tema 6 sub tema keempat, di situ sudah Ustazah Ajeng gambarkan prosesnya ya, sama arah panahnya. Ini arah panah nomor 5 ya. Sebentar. Nah, Ustazah Ajeng tempelkan di bawah tanahnya. Ini menunjukkan penyerapan air oleh tanah ya. Ini arah panah nomor 5. Ini menunjukkan penyerapan air oleh tanah. Setelah hujan, airnya kan turun ke tanah, itu akan diserap oleh tanah. Nah, ini yang ditunjukkan oleh gambar arah panah nomor 5. Sekarang nomor 6. Sekarang nomor 6. Arah panah nomor 6 ini akan Ustazah Ajeng tempelkan juga di bawah tanahnya, tapi di bawah pohonnya ya. Nih, pas di bawah pohonnya. Ini arah panah nomor 6. Nah, ini arah panah nomor 6 ya. Ditempelkan persis di bawah pohonnya. Ini arah panah nomor 6. Yang terakhir, arah panah yang paling panjang ini adalah arah panah nomor 7. Kalau anak-anak ketinggalan, bisa dilihat di modul halaman 41. Di situ sudah Ustazah Ajeng buatkan beserta arah panahnya ya. Jadi bisa dilihat arah panah nomor 1 harus ditempel di mana, arah panah nomor 2 harus ditempel di mana, itu sudah ada semuanya di modul halaman 41. Nah, ini arah panah yang terakhir juga Ustazah Ajeng tempelkan di bawah tanahnya. Ini menunjukkan penyerapan air yang mengalir akhirnya mengalir ke dalam tanah, terus kemudian diteruskan ke laut. Ini dia jadi siklus air atau proses turunnya hujan. Dan yang pertama seperti yang Ustazah Andri tadi jelaskan, bahwa air laut dan pohon ini melakukan proses penguapan jika terkena sinar matahari yang akan menghasilkan awan mendung atau awan hitam. Awan hitam itu tadi prosesnya bisa menjadi hujan karena awannya tertiup oleh angin sehingga awannya bersuhu dingin, kemudian tidaklah bisa lagi menampung titik-titik air yang titik-titik air tadi sudah semakin banyak, jadi dia sudah tidak bisa menampung, akhirnya turunlah menjadi hujan. Hujan ini tadi kemudian sama tanah diserap airnya. Nah, diserap airnya. Nah, jika penyerapan air ini akan diteruskan kembali ke laut, begitu lagi seterusnya. Tetapi setiap daerah itu berbeda-beda ya. Kayak di gurun pasir, Ustazah di gurun pasir itu gimana? Sama akan mengalami proses seperti ini, tetapi tidak sesering daerah seperti daerah tropis di Indonesia ya. Tetap ada hujan tapi tidak sesering di Indonesia, dan itu pun juga hujannya juga sedikit, tidak sebanyak kalau di Indonesia kan sering sekali ya, apalagi bulan-bulan seperti ini kita sering sekali turun hujan. Nah, salah satu prosesnya seperti ini. Penguapan air oleh sinar matahari, kemudian air yang menguap tadi berkumpul tertiup angin sehingga suhu dari penguapan tadi menjadi dingin. Kalau sudah terkumpul banyak, awannya sudah tidak bisa menampung lagi, akhirnya turunlah hujan. Dari air hujan ini tadi akan diserap oleh tanah,
dan diteruskan lagi ke laut, begitu seterusnya. Itu namanya siklus air ya, atau bisa disebut juga proses turunnya hujan. Nah, gampang kan? Gampang toh menempelkannya? Ada yang sudah jadi? Ada yang sudah jadi belum? Oh, belum. Ada yang sudah proses M kedua menggunting? Siapa yang sudah proses M kedua? Angkat tangan, menggunting. Siapa? Siapa yang sudah menjadi proses kedua menggunting? Wah, ada Mas K. Yang sudah M ketiga menempel. Siapa yang sudah M ketiga? Wah, Mas K juga. Terus aku menggunting dan menempel, ya. Boleh dihias secantik mungkin. Mas Devdan, kamu sudah selesai. Wah, ini keren sekali. Ini sudah dihias. Sip, keren ini. Punyanya Devdan ya. Boleh dihias, sudah dihias sama Devdan, jadinya keren ya. Bisa dilihat di halaman 41 nanti kalau ketinggalan ya. Wah. Oke, Alia juga sudah selesai. Wah, hebat. Good job. Sudah selesai juga. Wah, siapa ini? Mbak Akilah juga sudah selesai. Wah, hebat. Mas Faiz juga. Mas Abizar juga sudah selesai. Mas Hamizan. Terus siapa lagi ya? Wah, sudah selesai. Wah, ternyata karena gampang di halaman 41. Wah, Mbak Sila juga sudah selesai. Di halaman 41 sudah ada contohnya. Jadi, Mbak Gandes juga sudah selesai. Oh, Mbak Gandes lagi menggunting arah panahnya, ditunjukkan satu-satu. Ya. Jadi nanti bisa dilanjutkan lagi setelah Zoom. Nanti kalau tertinggal langkah-langkahnya bisa dilihat di modul halaman 41. Di situ sudah Ustazah Ajeng tuliskan semuanya, gambarnya beserta angka-angkanya. Oke? Nah, alhamdulillah 2 pelajaran pada pagi hari ini sudah kita lewati bersama-sama dengan semangat ya. Sehingga dapat dimudahkan oleh Allah karena kita juga semangat pagi hari ini. Nah, sekian dari Ustazah Ajeng. Nanti kalau masih belum jelas bisa dilihat gambarnya ini di halaman 41 ya. Ustazah Ajeng akan kembalikan lagi kepada Ustazah Andri. Oke, silakan Ustazah Andri. Ini Ustazah Ajeng geser ya. Oke, Ustazah Ajeng. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai kita belajar 2 ini tadi. Oke, Nana hebat yang luar biasa. Karena jamnya sudah jam 10 lebih 42 menit alias mau jam 11 kurang. Kita doa dulu ya. Nanti setelah Zoom yang belum selesai boleh dilanjutkan. Kalau mau berdoa berarti semua aktivitas berhenti dulu alias stop. Lampu merah dulu untuk anak-anak hebat semuanya. Ayo, kalau lampu merah tandanya berhenti aktivitasnya. Aktivitasnya berhenti dulu semuanya. Kita berdoa. Siapa nih yang masih mengerjakan? Ada yang masih mengerjakan? Sudah lampu merah, kita berhenti dulu mengerjakannya. Oke, Mbak Orlin berhenti dulu nak, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa lagi yang masih aktivitas? Oh, Mbak Raya sudah menunjukkan. Oke, Mbak Raya ditaruh dulu, kita berdoa. Doa selesai belajar dulu ya. Yang memimpin dari kelas ski, archery and bowling. Siapa yang akan memimpin? Membantu Ustazah Andri? Oh, ada Mas Jovi. Ya, betul Ustaz ya, Mas Jovi. Mas Hasan dan bowling satunya. Mas Jovi bantu Ustazah Andri ya. Oke. Oh, Mas Rasya, ini laki-laki semua. Ustazah Andri dibantu oleh laki-laki semuanya. Anak ganteng-ganteng, anak soleh. Ya, sudah dinyalakan?
suaranya? Sudah bilang. Seham. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang lainnya silakan diletakkan terlebih dahulu tangannya. Semuanya tidak ada aktivitas. Kita berdoa terlebih dahulu. Bilang say thank you. Thank you. Very much, Ustazah Andri. And Ustadzah. Thank you Ustazah Ita, thank you Ustazah Aceng. Tadi sudah mengajari anak-anak hebat. Kita ready? Itu pray. Hands up. Hands up. Oke, good Mas Jovi. Mas Hasan dinyalakan ya suaranya. Mas Azhar apa Mas Hasan ini Ustadz? Oh Mas Azhar, dinyalakan Mas Azhar. Oke, yang lainnya semuanya sikap berdoa, coba Ustazah mau tahu. Yang lain sudah sikap doa belum? Yang lainnya? Ayo tak panggil loh ya namanya kalau yang belum sikap berdoa. Terlihat dari sini. Ayo itu ada yang masih menempel. Ayo berhenti dulu, ada yang masih mewarna. Ayo yang pakai kacamata itu masih mewarna itu. Ayo kelihatan dari sini. Ya, sudah. Ayo, ada yang masih megang lem dan menempel itu. Dari kelas volleyball, ayo. Siapa itu? Ditaruh dulu. Yuk, kita doa, sikap berdoa tangannya semuanya. Nanti tak panggil namanya lo dari sini lo ya. Mbak Ardelia, yuk sikap doa Mbak Ardelia. Mbak Aira, sikap berdoa bagaimana Mbak Aira, ditaruh dulu guntingnya. Kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, masa harus dipanggil lagi sama Ustazah Andri? Yuk, yang memimpin doa tadi bilang let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli Waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanalladzi sahhara lana Hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Thank you very much Mr. Jovi, Mr. Rasha, and Mr. Azad. Anak-anak hebat yang luar biasa, sedikit pengumuman dari Ustazah Andri dan Ustazah kelas 2. Untuk besok kita bertemunya di kelas ya, di sekolah. Bagi yang berhalangan dan tidak bisa hadir ke sekolah, tetap ikut gabung di kelas Zoom. Nanti akan bergabung dengan kelas skateboard bersama Ustadz Andi ya. Yang tidak bisa hadir ke sekolah, tidak langsung oh aku libur di rumah nggak belajar, tidak. Yang tidak bisa hadir ke sekolah tetap ikut join Zoom di link yang ini ya. Nanti akan ikut kelas hybrid learning bersama kelas skateboard. Oke. Dan untuk besok yang harus dibawa apa saja? Bagi anak-anak yang proyeknya sudah selesai, sudah dijadikan satu, sudah diikat jadi satu. Ustadz-ustadzah masih tunggu untuk videonya, video presentasinya. Silakan kalian video, kalian presentasikan. Ada beberapa yang sudah diupload di IG, ada yang di Facebook, ada yang di YouTube, yang punya channel YouTube-nya sendiri. Boleh diupload di channel YouTube-nya.
Nanti linknya kirim ke Ustadz Ustadzah, akan dilihat sama Ustadz Ustadzah ya. Terus jangan lupa besok proyeknya juga dibawa. Ustadz Ustadzah lihat satu bandelnya itu sudah selesai semua atau ada yang belum ya gitu ya. Besok dibawa ya. Sama modul tema 6 ya. Besok modul tema 6 juga tetap dibawa. Oke, anak-anak hebat yang luar biasa. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, makan makanan yang bergizi, hindari kerumunan. Dan tidak keluar rumah kalau bukan hal yang sangat mendesak atau penting. Kalau sedang keluar jangan lupa selalu cuci tangan ya, memakai hand sanitizer. Oke anak-anak hebat, sampai jumpa besok di sekolah. Untuk yang besok bisa hadir ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bernyanyi dulu, boleh dilanjutkan. Tadi mewarnainya, mengerjakannya. Oh, Mas Jovi langsung loncat-loncat.